Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita, berjasa kepada umat manusia seluruhnya, muslim dan non-muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi. Cintailah keluarganya. Cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab. Cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Tetapi saya kembali berkata, apapun uraian Anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad, itu masih kurang. Karena itu ada penyair, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita tiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, itu wajib. Karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad, masih kurang. Kenapa kurang? Nah, kita lihat. Satu lagi yang saya mau uraikan. Nabi Muhammad berhasil. Anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad? Karena pribadi ini? Ya tentu ada. Tetapi bukan karena pribadi ini. Ada tulisan, tadi saya sebut Al-Aqad, dia katakan begini. Ini inayatullah, bukan sunnatullah. Ini pemeliharaan Allah. Bukan hukum sebab dan akibat. Karena bagaimana bisa lahir seorang di dalam masyarakat terkebelakang, di dalam masyarakat yang menganut faham politeisme, musyrik, di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan, bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tauhid, yang menganjurkan penghormatan pada, bagaimana bisa itu? Itu baru bisa kalau Anda berkata, kata Al-Aqad, kalau Anda berkata, penyakit mengakibatkan kesembuhan. Yang normal, hukum sebab dan akibat, penyakit mengakibatkan kematian. Tapi ini penyakit tidak mau minum obat, kok sembuh? Apa ini yang terjadi? Tidak mungkin terjadi kalau tanpa inayatullah. Itu pengaturan Tuhan. Itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang jelas tentang kuasa Allah. Apa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Jadi bukti inayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus. Salah satu inayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipelihara Tuhan. Mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan? Baca suratul Anfal. Suratul Anfal
Itu berbicara antara lain menyangkut perang Badar. Itu Tuhan mau begitu. Lau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian mau ketemu, pasti tidak bisa ketemu. Tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang Badar. Kalian tidak mau berperang. Itu surat Al-Badar. Tetapi apa? Tuhan mau ada peperangan. Kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu, Tuhan turunkan hujan liusabbita bihil aqdam. Salah satu tafsirnya, waktu sebelum turun hujan, perjalanan mereka terganggu karena pasir. Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar. Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi, lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang, pada umatmu. Jangan khawatir, mereka itu lemah. Semangat. Yang terpenting, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar itu kaum musyrik, tetapi siapa? Allah. Inayatullah. Tuhan mau itu. Semua tidak mau. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafirun. Itu. Jadi ini inayatullah. Karena itu bersalawatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada. Dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Hanya mata hati yang bisa melihat. Karena itu kita dalam salat syahadu alaihi assalamu bukan alaihi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada dia di hadapan Anda. Tapi kalau mata hati tidak lihat. Ada dia, hidup dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Hidup Nabi ini. Terakhir Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita. Berjasa kepada umat manusia seluruhnya. Muslim dan non-muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi. Cintailah keluarganya. Cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab. Cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mestinya salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar berkumpul, makan-makan, biaya besar. Tidak. Kita harus mengambil suatu pelajaran. Oh ini toh, begini toh Nabi, begini toh hubungannya dengan kita. Dan akhirnya saya ingin mengutip lagi Al-Aqad. Dia katakan begini. Kita tidak bisa menguraikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Untung, katanya, untung. Beliau adalah gunung yang tinggi dan besar.
Tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi isyarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan untuk merangkulnya. Kita tidak bisa rangkul itu semuanya, kita hanya menunjuk dari jauh. Itulah Nabi Muhammad. Pandanglah dia, Anda akan terkagum-kagum dan insya Allah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.